Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membahas penulisan di dan ke. Sebenarnya penulisan di dan ke merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai ketika kita ingin menulis di dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya masih saja ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan di dan ke. Biasanya orang-orang yang salah menuliskan di dan ke itu masih bingung membedakan kapan di dan ke bertindak sebagai awalan dan kapan di dan ke bertindak sebagai kata depan. Di dalam bahasa Indonesia, beberapa awalan yang diketahui adalah ber, se, me, di, ke, ter, per. Di dan ke termasuk di antara beberapa awalan tersebut. Secara penulisan, imbuhan, spesialnya lagi awalan, itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Berbanding terbalik dengan itu, kata depan harus ditulis terpisah atau diberikan spasi. Di dan ke juga bisa bertindak sebagai kata depan. Jadi bagaimana membedakannya? Kapan di dan ke ditulis serangkai dan kapan di dan ke ditulis terpisah? Ada beberapa tips yang bisa dipakai ketika kita ingin membedakan kapan di dan ke itu bertindak sebagai awalan ataupun dia bertindak sebagai kata depan. Cara pertamanya adalah dengan menggantikan di dan ke itu dengan kata dari. Ketika dia bisa digantikan dengan kata dari, berarti dia bertindak sebagai kata depan. Misalnya, di rumah. Apakah di rumah itu bisa diganti dengan dari rumah? Ketika dia bisa digantikan dengan dari rumah, berarti dia bertindak sebagai kata depan dan tulisannya harus dipisah. Bagaimana dengan dipukul? Apakah bisa diganti dengan dari pukul? Ternyata tidak bisa. Ketika dia tidak bisa diganti dengan kata dari, berarti dia bertindak sebagai awalan. Tulisannya pun harus ditulis serangkai. Cara kedua adalah dengan memikirkan apakah kata yang mengikutinya itu menunjukkan tempat, lokasi, posisi, atau keterangan. Ketika kata yang mengikuti di dan ke itu menunjukkan tempat, lokasi, posisi, atau keterangan, bisa dipastikan dia bertindak sebagai kata depan dan penulisannya harus dipisah. Misalnya di sini, apakah sini menunjukkan tempat? Jika iya, tulisannya harus dipisah. Digantung, apakah gantung menunjukkan tempat? Jika tidak, berarti dia harus ditulis serangkai. Penulisan di dan ke dengan menggunakan spasi dan tidak menggunakan spasi itu bisa membedakan makna ketika dia ditulis dalam sebuah kalimat. Misalnya ada sebuah kalimat, dia tidak pernah dipenjara meskipun dia bertugas di penjara. Di penjara yang pertama itu harus ditulis serangkai karena dia bertindak sebagai imbuhan. Sementara di penjara yang kedua ditulis harus terpisah atau menggunakan spasi karena dia menunjukkan tempat dan lokasi. Maknanya jadi berbeda. Di penjara yang pertama menjadi kata kerja pasif, di penjara yang kedua menjadi kata yang menunjukkan tempat, keterangan. Contoh kalimat lain yang bisa membedakan makna dengan penulisan di yang dipisah dan digabung itu ada di lirik lagu yang cukup terkenal, yaitu ada gajah di balik batu. Ketika ada gajah di balik batu itu, di baliknya dipisah, berarti dia menunjukkan tempat. Ada gajah di balik batu. Gajahnya berada di balik batu. Tapi kalau penulisannya digabung atau ditulis rangkai, maka ini ada gajah, ini batu,
gajahnya dibalik oleh batu karena dia bertindak sebagai kata kerja pasif. Maknanya bisa berubah kalau penulisan spasinya berbeda. Jadi kita harus hati-hati dengan penggunaan di dan ke yang menggunakan spasi ataupun tidak pakai spasi. Ya, itu dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di konten berikutnya saya akan bagi-bagi buku.